Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mbah Menur. Oke teman, di kesempatan kali ini di tanggal 3 Agustus ya, 3 Agustus tahun 2020, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Oke teman, soalnya kita lama banget kita nggak jumpa, mulai dari Hari Raya Idul Fitri sampai Hari Raya Kurban ini. Jadi kita lama banget, saya vakum, nggak nongol di kamera. Jadi ini terlalu sibuk dengan aktivitas hari-hari ya. Oke, video kali ini saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tuntas atau dengan tata cara mutasi atau balik nama kendaraan bermotor atau mobil dari kota lain ke kota kita ya teman-teman. Biasanya ya teman-teman, biasanya ini banyak yang nggak tahu, yang bingung gimana atau caranya kita mau balik nama mobil kita atau motor kita ya teman-teman. Itu orang itu sebenarnya bingung. Jadi yang dilakukan ditempuh dengan cara yang tepat, cepat ya teman, dan itu menitipkan ya teman, istilahnya menitipkan. Jadi sebenarnya mudah sekali kalau kita tahu ya teman-teman, mudah sekali, dan untuk biayanya pun cukup terjangkau ya teman-teman. Jadi kita mulai sekarang ini kita harus berani. Sebenarnya mudah sekali kita mau balik nama ini dari satu provinsi, ini cukup mudah. Kalau ke provinsi lain, ke provinsi kita ini agak sedikit ada tambahan ya teman. Jadi di video kali ini saya berkesempatan akan memberi sedikit ilmu atau pengalaman saya untuk cara mutasi kendaraan atau balik nama dari kota lain ke kota kita ya. Contohnya kota saya dari Ponorogo dan mobil saya ini dari Mojokerto ya teman-teman. Jadi kita dari Mojokerto lalu kita mau balik nama ke Ponorogo ya teman-teman. Soalnya apa? Di zaman sekarang ini kita diwajibkan kalau kita beli mobil, kalau yang punya itu menghendaki suruh balik nama, kita harus balik nama. Soalnya apa? Nanti ditakutkan ada blokir. Jadi diblokir kendaraan. Dalam arti blokir ini, kita kalau nggak balik nama, kalau diblokir berarti kendaraan kita ini dalam keadaan kosong ya teman-teman. Jadi simak video saya sampai akhir. Jadi akan saya terangkan secara detail cara mutasi kendaraan bermotor, mobil dari luar kota ke kota kelahiran kita ya. Jadi alat-alat atau barang berkas-berkas yang dipersiapkan yaitu pertama itu kita persiapkan KTP, yaitu KTP kita yang dituju. Misalnya ini mobil saya beli ke orang lain, itu kita sendiri KTP kita dan KTP pemilik lama, pemilik pertama ya teman-teman. KTP pemilik pertama punya kendaraan. Oke. Yang kedua kita siapkan STNK. STNK ini perlu banget ya teman-teman, bahwa ini surat tanda naik kendaraan apa ini nggak tahu. Dan yang ketiga BPKB ya teman. Oke. Jadi ketiga KTP, BPKB, dan STNK, dan ditambah lagi satu yaitu kwitansi surat jual beli. Waktu kita membeli kan itu ada yang namanya kwitansi untuk membeli mobil atau sepeda motor. Jadi itu alat itu nanti digunakan sekali dalam waktu kita mau balik nama ya. Jadi ini intinya gini. Jadi ini STN ini kita fotokopi
syaratnya ya, kita fotokopi 3 lembar. Fotokopi 3 lembar, dan BPKB ini kita fotokopi 3 lembar, dan KTP kita fotokopi 3 lembar, dan yang terakhir kwitansi bermaterai 6.000, surat tanda kita jual beli ya teman-teman, dan fotokopi KTP pemilik utama, pemegang utama mobil ini atau mobilnya yang akan dimutasi ya teman-teman. Jadi gini, kita pertama sudah kita siapkan ini, kayak ini fotokopi, ini KTP saya, nanti 3 lembar, semua 3 lembar, terus STNK 3 lembar, dan BPKB 3 lembar ya teman-teman. Jadi cukup BPKB ini di ininya saja, itu 3 lembar, dan kwitansi. Setelah itu kita menuju ke Samsat, yaitu Samsat kota yang dimana mobil itu dipajakan ya, atau di asal kota yang beli dipajakan. Di situ kita datangi ya teman-teman, terus kita parkir di ini, cek fisik ya teman-teman. Jadi di situ ada tulisan cek fisik, kita parkir di situ, terus kita daftar. Nah, kita daftar di ruangan. Di situ cari yang namanya ruangan mutasi keluar kota ya teman-teman. Di situ cari ruangan mutasi luar kota atau luar daerah ya teman-teman. Di situ kita masuk, kita serahkan berkas-berkas ini, berkas-berkas kayak fotokopi, STNK, BPKB, KTP, nanti kita diserahkan di situ ya teman-teman. Jadi selanjutnya di situ nanti kita akan menunggu kurang lebih 5 menit ya. Terus kita akan dipanggil, kita diberi yang namanya kayak ini stop map yang berisi surat-surat. Terus stop map itu kita menuju ke loket cek fisik. Jadi kalau cek fisik ini ada petugasnya sendiri, jadi kita nggak usah ribet. Kita tinggal datang, menyerahkan data, daftar di cek fisik, terus kita dicek fisik ya. Kayak nomor rangka mesin itu dicek sama petugasnya sendiri, dan itu pun nggak bayar, gratis ya. Dan terus kita kembali ke ruang mutasi keluar kota lagi ya teman-teman. Jadi kita ke ruang mutasi keluar negeri, keluar kota, terus kita serahkan tadi berkas-berkas yang diberikan oleh tim cek fisik. Ya, di situ kita masuk, kita serahkan, kita tunggu di situ kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Jadi di situ kita disuruh, kan sudah habis, sudah selesai, kita disuruh kembali lagi ke yang namanya fiskal. Ya, jadi kita setelah ke ruang mutasi keluar kota ya, kita ke yang ruangan yang namanya ini fiskal. Jadi kita ke situ, kita serahkan berkas-berkasnya tadi yang kita bawa dari ruang ini, ruang apa? Ruang yang namanya ruang mutasi keluar kota ya teman-teman. Jadi kita serahkan ya ke fiskal. Terus di situ kita tunggu sebentar ya teman-teman. Itu selesai, terus kita ke administrasi, ke loket administrasi, terus kita kumpulkan ya teman-teman. Kita bayar di situ. Mungkin di lain daerah beda tempat. Kalau di Jawa Timur, di Mojokerto kemarin saya bayar 250.000 ya teman-teman. Jadi itu kita sudah bayar, terus kita kembali lagi ke loket fiskal lagi ya. Jadi sebenarnya ini mudah sekali ya, ke loket fiskal. Terus kalau sudah kita ke loket fiskal, kita serahkan data-data tadi, terus kita tunggu sebentar, mungkin terus kita dipanggil lagi, dan kita yang terakhir kita kembali ke ruang mutasi lagi ya teman-teman. Jadi kita masuknya cuma 3 ruangan, ruang mutasi luar kota, fiskal, dan
administrasi tadi ya. Kita kembali ke ruang mutasi keluar kota ya. Di situ berkas-berkas dari ruang fiskal tadi dibawa lagi ke yang namanya ruang mutasi keluar kota ya teman-teman, atau keluar daerah. Di situ kita akan kita menunggu lagi. Di situ akan dibuatkan surat. Terus kita nunggu dan kita panggil ya teman-teman. Jadi kita panggil, dia panggil. Setelah selesai kita cuma diberi surat atau yang namanya kertas yang berisi fotokopi KTP yang punya kita, dan fotokopi STN, dan fotokopi BPKB ya teman-teman. Jadi terus di sini, biasanya di sini kan, nah itu ada cop biru ya, cop biru yang bertuliskan surat-surat sedang dalam proses. Jadi kita sudah aman. Jadi STN itu kita tinggal di Samsat lama, STN, BPKB, dan KTP itu kita tinggal di ini, di Samsat lama ya teman. Terus kita pulang ke Ponorogo ya, ke tempat kita, dan itu pun belum selesai sampai di situ. Jadi jangka waktunya itu kurang lebih 1 bulan. Jadi kemarin ini bulan 1 ya, bulan 1 saya memasukkan atau cabut berkas di Mojokerto ya. Jadi tanggal 1 kita pergi ke Mojokerto lagi ya. Jadi biar nggak kita ribet, kalau ada teman diserahkan temennya juga bisa. Tapi kalau mobilnya mau dipakai keluar kota, kita harus bawa ini. Soalnya ini bukti surat-surat kita ada di sini ya, kayak BPKB, KTP, dan STNK semua di sini. Terus kita tunggu sebulan, kita ambil lagi ya teman-teman. Kita ambil tepat pada waktu ya. Soalnya kemarin saya tanggal 1 disuruh ambil lagi tanggal 1 pas 1 bulan, dan kita mendapatkan ini yang ini stok map biru hijau, dan ini kita dapat ini yang isinya banyak sekali di dalamnya. Dan ini nomor kita yang lama tertera ini. Nah ini ya, ini 1335S13V, ini S Mojokerto ya teman. Nanti saya ini tujuan ke Ponorogo, maaf ini kan kamera depan, jadi ini bacanya terbalik. Jadi ini kita ini, jadi tujuannya kita ke Ponorogo ya, ini ke Ponorogo, tidur di sini. Dan setelah itu kita dapat ini. Jadi di sini kita semua ada di sini, mulai dari KTP, STN. Di sini STN-nya terrobek, sudah digunting, mungkin nggak kepakai nanti. Dan BPKB ada di sini. Nah ini BPKB-nya. Dan ini surat-surat. Nah ini surat untuk mutasi ke luar kota ya teman. Ini di video ini saya untuk dalam provinsi saja. Kalau di provinsi lain ada mekanisme lain lagi ya teman. Dan ini kita ke Samsat baru atau Samsat kita, tempat kita tinggal ya teman-teman. Kita serahkan, mungkin nanti dikenai biaya, mungkin kurang tahu ya teman-teman. Mungkin biaya yang pertama, biaya pajak kita ya. Kalau kita pajak kita ini rutin, nggak ada tunggakan, kita nggak bayar denda. Jadi untuk teman-teman ya teman, sekali lagi untuk teman-teman yang misalkan ini mepet, ini saya mepet kemarin bulan 7 ini mati ya teman-teman. Pajak saya bulan 7. Jadi bulan 7 awal saya masukkan. Jadi ini jangan khawatir kalau mati. Soalnya selama proses mutasi ini pajak kita itu berhenti, nggak berjalan ya teman-teman. Jadi kita berhenti, jadi kita ada bonus 1 bulan ya, gitulah ceritanya. Jadi kita masukkan ini ya, kita menuju ke Samsat Ponorogo atau Samsat yang kita tinggali, atau alamat mobil baru ya. Jadi intinya
mobil, motor itu, sepeda motor itu sama. Jadi kita tuh nggak usah ribet, nggak usah berpikiran yang enggak. Jadi kita coba, kita beranikan ya teman-teman. Jadi kita harus mandiri. Mungkin selisihnya banyak sekali kalau kita nitip ya teman-teman. Nanti ini kita mau serahkan ke loket ke samsat yang baru.